Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, setelah meninggalkan aula, Xiaoyan segera berkumpul dengan Naga Tulang dan memberitahu Naga Tulang semua yang terjadi di jejak Buddha. Ketika Naga Tulang mendengar kata-kata kelahiran kembali Buddha, ketika ketuhanan datang, Naga Tulang tiba-tiba berteriak dengan penuh semangat. Xiaoyan, ini benar-benar ciptaan yang hebat. Ketuhanan yang belum muncul dalam 5.000 tahun, akhirnya akan datang lagi. Apa itu ketuhanan? Tidak ada yang bisa benar-benar tahu. Ketuhanan dapat berupa hukum, kekuasaan, warisan, atau gagasan. Singkatnya, ketuhanan itu misterius. Namun ini tidak mempengaruhi kekuatan ketuhanan, karena ketuhanan adalah jalan pintas bagi prajurit abadi untuk menjadi dewa. Bahkan beberapa orang di ranah dewa yang bertarung akan bergabung dengan camp untuk ketuhanan. Masuk akal bahwa setelah jatuhnya setiap dewa pertempuran, akan ada dewa. Dan setiap kali era kekacauan pecah, dewa pertempuran yang tak terhitung jumlahnya akan jatuh. Pertama, kemunculan ketuhanan membutuhkan kondisi dan waktu tertentu. Jika kondisi tidak terpenuhi dan waktunya tidak cukup, ketuhanan tidak akan datang. Ini juga merupakan alasan penting mengapa tidak mudah bagi dunia untuk menemukan ketuhanan. Kedua, ketuhanan memiliki waktu keberadaan tertentu, dan setelah waktu keberadaan ini, ketuhanan akan menghilang. Secara umum, semakin kuat dewa, semakin lama dewa yang ditinggalkan akan ada di dunia ini. Ketuhanan yang ditinggalkan oleh dewa pertempuran seringkali berumur sangat pendek. Mereka hanya ada selama beberapa tahun, dan dewa-dewa ini telah benar-benar menghilang di dunia sebelum mereka ditemukan. Para dewa yang ditinggalkan oleh Raja Dewa, Kaisar Dewa, dan Dewa tertinggi akan ada untuk waktu yang lebih lama. Dan semakin tinggi level kekuatannya, semakin lama ketuhanan yang mereka tinggalkan akan ada. Ketuhanan yang ditinggalkan oleh Raja Dewa bisa ada selama 2000 tahun tanpa menghilang. Ketuhanan yang ditinggalkan oleh Kaisar Dewa yang kuat dapat bertahan selama ribuan tahun. Dan pusat kekuatan ketuhanan yang mereka tinggalkan dapat eksis selama puluhan ribu tahun. Tentu saja semakin tinggi level kekuatan, semakin kuat kekuatannya. Dan kemungkinan jatuhnya sangat kecil. Oleh karena itu, kemungkinan munculnya ketuhanan tingkat tinggi akan lebih kecil. Ketika Xiaoyan memasuki istana Naga Laut Pati, sebuah peristiwa besar terjadi di neraka ke-18. Di sebuah pegunungan di neraka ke-18, keberuntungan tiba-tiba muncul lagi. Ribuan sinar cahaya kemerahan dan cahaya suci yang menyilaukan menyelimuti seluruh pegunungan. Energi kematian semuanya terdesit. Dan segera setelah energi kematian bergulir, memasuki pegunungan itu, segera dimurnikan menjadi ketiadaan oleh cahaya suci yang menyilaukan. Penglihatan berlangsung selama sebulan penuh, dan masih belum ada tanda-tanda memudar. Ada berbagai macam tanda bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di neraka ke-18. Penglihatan terjadi sekali 5.000 tahun yang lalu, dan kebetulan saat itu adalah penampakan langit dan bumi yang disebabkan oleh kedatangan ketuhanan. Dikombinasikan dengan visi ketika ketuhanan datang terakhir kali, kedua hal ini terhubung, dan mudah untuk berpikir bahwa mungkin ada ketuhanan lain yang akan segera hadir. Berita ketuhanan akan datang dengan cepat menyebar ke setiap sudut neraka ke-18. Munculnya berita ini menyebabkan seluruh 18 lapisan neraka mendidih. Ketuhanan adalah cara terbaik mayat hidup untuk menjadi dewa. Di depan 5.000 orang, pernah ada ketuhanan. Tetapi untuk bersaing memperebutkan ketuhanan, pertempuran neraka yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi di neraka ke-18. Pertempuran neraka 5.000 tahun yang lalu tidak kurang dari perang dunia di neraka. Hampir semua orang di 18 lapisan neraka bergabung dalam pertempuran. Tapi hanya ada satu ketuhanan, dan hanya ada satu orang yang bisa mendapatkan ketuhanan. Pada akhirnya ketuhanan diperoleh oleh orang yang beruntung, sehingga menjadi dewa. Sekarang ketuhanan telah datang lagi. Bagaimana mungkin itu tidak membuat darah banyak orang di neraka ke-18 tidak mendidih dan jatuh ke dalam kegilaan? Zombie, kerangka, andin, dan banyak makhluk andin menakutkan lainnya mulai terbang ke arah pegunungan. Seiring berjalannya waktu,
semakin banyak makhluk mayat hidup berkumpul di sekitar pegunungan. Tidak ada yang bisa menggambarkan betapa menakutkannya situasi di sekitar pegunungan. Tidak lama kemudian, Raja Mayat Hidup datang di sekitar pegunungan. Kedatangan Raja Mayat Hidup menyebabkan semua makhluk andin memberi hormat padanya. Setelah kedatangan Raja Mayat Hidup, gelombang besar tiba-tiba pecah di permukaan laut mati. Segera setelah itu, raungan naga yang merdu terdengar di udara, dan naga tulang terbang keluar dari laut mati. Setelah naga tulang, Xiaoyan juga muncul. Setelah ini, seorang pria kuat yang mendominasi sisi neraka juga muncul satu demi satu. Dengan berlalunya waktu, cahaya yang menyilaukan di pegunungan menjadi semakin kuat, dan ketuhanan yang legendaris akan segera datang. Untuk sementara waktu, semua makhluk andin memulai pertempuran untuk ketuhanan. Zombie padat, kerangka, dan mayat hidup bergegas ke pegunungan. Di bawah kekuatan ketuhanan yang besar, semua makhluk andin bergabung dalam perang, bertarung satu sama lain, membuat suasana menjadi sangat kacau. Raja Mayat Hidup, Raja Zombie, Raja Kerangka, dan Naga Tulang semuanya bertarung bersama. Ada dendam di antara mereka, dan pada saat ini, untuk bersaing demi ketuhanan, mereka mencoba yang terbaik untuk saling membunuh. Raja Mayat Hidup pergi untuk memburu Xiaoyan, tetapi dicegah oleh Naga Tulang, dan keduanya bergegas bertarung bersama. Mayat hidup sangat kuat, sedangkan naga tulang mendominasi laut mati, dan kekuatannya sangat menakutkan. Keberadaan kedua raksasa itu tidak bisa dibedakan. Semua kerangka, zombie, dan mayat hidup berjuang untuk membunuh dan terbang ke kedalaman pegunungan. Satu demi satu fluktuasi energi yang mengerikan tanpa henti keluar. Energi kematian luar biasa, awan ajaib berguling, dan kepala yang tak terhitung jumlahnya dengan bau busuk, tengkorak putih yang tak terhitung jumlahnya, terus-menerus terlempar dari udara. Xiaoyan menggerakkan tubuhnya menghindari pasukan zombie, kerangka, dan mayat hidup, dan terbang menuju kedalaman pegunungan. Namun tidak lama setelah Xiaoyan terbang, bau busuk yang kental mengalir ke wajahnya, dan segera teriakan keras Raja Zombie dengan bau busuk yang kuat bergegas ke arahnya. Xiaoyan melirik Raja Zombie dan melihat bahwa tubuh Raja Zombie penuh dengan air berwarna kuning dengan bau tengik. Raja Zombie tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia langsung menyerang Xiaoyan. Xiaoyan melepaskan Buddha Sumi dari jejak Buddha dan membiarkan Buddha Sumi menghentikan Raja Zombie. Buddha Sumi melipat tangannya dan gelombang suara bergulir keluar, diikuti oleh cahaya menyilaukan yang keluar dari tangannya. Raja Zombie tidak menghindar. Gelombang suara cahaya terang menghantamnya satu demi satu, menyebabkan tubuhnya bergetar beberapa kali. Tetapi dia tidak mengalami kerusakan yang berarti. Raja Zombie sangat marah, dan dia segera menyerang Buddha Sumeru seperti kilat. Kemudian telapak tangannya menyapu ke arah Buddha Sumeru. Wajah Buddha Sumi berubah, dan cahaya Buddha menyilaukan dengan cepat keluar dari tangannya. Cahaya Buddha suci dan energi kematian saling terkait. Hanya dalam sekejap, cahaya Buddha benar-benar runtuh, dan energi kematian mengenai langsung dada Buddha Sumi. Buddha Sumi menyemburkan seteguk darah, dan menabrak laut mati seperti meteorit. Xiaoyan sudah berlari cepat ke kejauhan, melirik ke belakang dan melihat bahwa Raja Zombie meledakkan Buddha Sumi ke laut mati. Dia tidak menyangka bahwa Buddha Sumeru akan dikalahkan oleh Raja Zombie hanya dalam satu pertempuran. Faktanya kekuatan Buddha Sumi tidak lemah, tetapi ia telah menghabiskan banyak energi di jejak Buddha selama bertahun-tahun, dan energi yang dikonsumsi tidak dapat diisi ulang. Terlebih lagi untuk membangunkan sang Buddha sebelumnya, ia menghabiskan banyak energi. Oleh karena itu, dia dengan mudah dikalahkan oleh Raja Zombie dan diledakkan ke laut mati. Setelah menyelesaikan Buddha Sumi, Raja Zombie mengejar Xiaoyan lagi. Xiaoyan tidak berani berhenti sedikit pun dan segera menggerakkan tubuhnya dan melarikan diri dengan putus asa ke kejauhan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Raja Zombie tampaknya telah mengidentifikasi Xiaoyan dan mengejar Xiaoyan. Meskipun kecepatan Xiaoyan memiliki keunggulan di antara kekuatan dengan level yang sama, di depan Raja Zombie, dia tidak memiliki keunggulan yang sama sekali. Pada awalnya Xiaoyan juga mencoba menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan Raja Zombie. Tetapi begitu keduanya bertarung, Raja Zombie langsung mengguncang Xiaoyan sampai muntah darah. Xiaoyan akhirnya tahu kekuatannya terlalu berbeda dari Raja Zombie, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung sama sekali. Setelah menderita kerugian,
Xiaoyan tidak lagi berani menghadapi Raja Zombie secara langsung dan mulai melarikan diri dengan putus asa ke kejauhan. Raja Zombie menyusul Xiaoyan beberapa kali berturut-turut. Xiaoyan mengundang Buddha besar dari jejak Buddha untuk melawannya. Tetapi sebagian besar Buddha agung yang dia undang dikalahkan oleh Raja Zombie. Di antara banyak Buddha kuno, dua Buddha raksasa Buddha kuno King Chan dan Buddha kuno King Deng adalah yang paling kuat. Kemudian Xiaoyan mengundang kedua Buddha kuno itu keluar bersama. Dengan kerjasama dari dua Buddha kuno, Raja Zombie diikat dan dicegah. Melihat dua Buddha kuno menghentikan Raja Zombie, Xiaoyan segera bergerak dan terbang menuju pusat pegunungan. Di bagian terdalam pegunungan, sinar cahaya menjadi lebih kuat. Seberkas cahaya menyilaukan melesat dari pegunungan. Fluktuasi energi mengerikan menyebar dan tak berujung. Semua ini menunjukkan bahwa dewa legendaris akan segera datang. Semua zombie, kerangka, dan mayat hidup bergegas dengan panik ke kedalaman pegunungan. Pertempuran yang sangat tragis tidak pernah berhenti. Potongan kerangka zombie terus berjatuhan dari udara, jatuh ke laut mati di bawah. Xiaoyan bergegas menuju pegunungan tanpa hambatan. Namun pada saat tertentu, tubuhnya tiba-tiba berhenti. Dia menatap kehampaan di depannya, dan ada tekanan mengerikan yang membuatnya merasa heran. Kekosongan tidak jauh dari Xiaoyan tiba-tiba berfluktuasi. Kemudian sosok tinggi berjalan keluar dari kehampaan. Xiaoyan secara alami mengenali sosok tinggi itu sebagai dewa kematian. Namun dalam persepsi Xiaoyan, dewa kematian di depannya bukanlah jiwa, melainkan tubuh dewa kematian. Setelah dewa kematian muncul, sosok lain tersapu dari kehampaan, dan sosok itu ternyata adalah Raja Alam Bawah. Begitu Raja Alam Bawah melihat Xiaoyan, matanya penuh kebencian, dan dia berbisik kepada dewa kematian. Dewa kematian, anak itu serahkan padaku untuk kutangani. Dewa kematian mengangguk. Pada saat ini, ketika Xiaoyan menghadapi dewa kematian yang sebenarnya, dia merasakan ketakutan dan teror dari dewa kematian. Pada saat dewa kematian dan Raja Alam Bawah muncul, Raja Mayat Hidup, Raja Kerangka, Naga Tulang, dan semuanya menghentikan perang mereka. Hanya Raja Zombie yang masih bertarung tanpa henti di langit dengan dua Buddha kuno. Beberapa Raja Dewa besar datang ke Dewa Kematian, dan mereka semua melihat Dewa Kematian dengan kebencian di mata mereka. Sebagai penguasa dari 18 lapisan neraka, Dewa Kematian pada awalnya memusuhi Raja Mayat Hidup dan Naga Tulang. Naga Tulang berteriak keras, "Semua orang, untuk sementara, lepaskan keluhan masa lalu, dan hancurkan Dewa Kematian bersama. Bagaimana?" Raja Mayat Hidup dan Raja Kerangka dan Raja Zombie dengan mudah setuju. Pada saat ini beberapa Raja Dewa berbagi kebencian yang sama, dan semua orang memutuskan untuk sementara melepaskan keluhan mereka dan melawan Dewa Kematian bersama. Dewa Kematian tidak berbicara, tetapi berteriak pada beberapa Raja Dewa, menggulung gelombang suara, meraung dan bergegas seperti gelombang laut. Deru Dewa Kematian, kesedihan surga dan bumi. Pada saat Dewa Kematian meraung, semua pria kuat menjadi pusat ketakutan dan buru-buru melarikan diri kembali dengan putus asa. Raungan Dewa Kematian memiliki kekuatan pencegah yang besar di lapisan neraka ke-18. Kekuatan yang sangat menakutkan membuat semua orang gemetar ketakutan. Bahkan Raja Mayat Hidup dan Naga Tulang hanya bisa menghindari raungan Dewa Kematian dan tidak berani menghadapi mereka secara langsung. Gelombang suara bergulir, permukaan laut mati memicu gelombang badai, dan kolam air besar yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit. Bang, 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 bang. Satu demi satu suara keras yang memekakan telinga terus bergema. Barisan pegunungan yang tak terhitung jumlahnya di neraka pecah berkeping-keping. Awan ajaib bergulir, udara mati melonjak, dan seluruh neraka juga tampaknya akan dihancurkan. Situasi di mana akhir dunia akan datang. Raungan Dewa Kematian adalah suara kematian dan memiliki daya mematikan yang besar di 18 lapisan neraka. Bahkan makhluk andin yang telah mencapai alam keabadian tidak memiliki banyak perlawanan di bawah raungan Dewa Kematian. Meskipun auman Dewa Kematian itu menakutkan, Dewa Kematian hanya dapat mengeluarkan raungan Dewa Kematian sekali dalam waktu singkat. Semua orang di neraka melarikan diri dengan putus asa ke kejauhan. Dan beberapa zombie dan kerangka yang melarikan diri perlahan-lahan hancur berkeping-keping setelah terkena gelombang suara yang menakutkan. Di antara pasukan melarikan diri yang tak terhitung jumlahnya, ada sosok Xiaoyan.
dan gelombang suara yang mengejutkan terus-menerus menghancurkan kerangka dan zombie yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun kecepatan Xiaoyan sudah cukup menakutkan, gelombang suara yang menakutkan dengan cepat menyusulnya dan kemudian menelannya sepenuhnya. Pada saat gelombang suara menelan Xiaoyan, Xiaoyan merasakan kekuatan yang sangat menakutkan bekerja di tubuhnya. Dan di bawah aksi kekuatan itu, dia merasa tubuhnya akan pecah. Kulit Xiaoyan berubah, dan ada ekspresi ketakutan yang kuat di matanya. Dia telah melihat dengan matanya sendiri bahwa beberapa kerangka dengan kekuatan yang sama langsung hancur setelah terkena gelombang suara Dewa Kematian. Apakah dia akan hancur berkeping-keping seperti kerangka itu? Jimat Raja Iblis. Pada saat ini pikiran Xiaoyan bergerak, dan jimat yang diberikan kepadanya oleh iblis akhirnya berguna. Cahaya sihir hitam tiba-tiba muncul dari tubuh Xiaoyan, langsung membungkus Xiaoyan. Cahaya sihir hitam menyelimuti Xiaoyan, dan Xiaoyan tidak bisa lagi merasakan kekuatan menakutkan dari gelombang suara itu. Xiaoyan juga merasa bahwa saat itu tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan tak berujung. Secara alami, merupakan kekuatan yang melekat pada jimat Raja Iblis. Kekuatan itu sangat kuat. Xiaoyan merasakan darahnya mendidih saat ini. Cahaya ajaib melonjak di tubuh Xiaoyan, dan dia berubah menjadi kilat hitam dan menyerang Dewa Kematian. Matilah, biarkan kamu bertemu teman lamamu. Xiaoyan langsung mengundang Tathagata Matahari Agung keluar dari jejak Buddha. Saat Tathagata Matahari Agung muncul, tiba-tiba cahaya keemasan bersinar. Dan sang Tathagata Matahari Agung meledak dengan 10.000 sinar cahaya. Tathagata Matahari Agung, apakah kamu akhirnya bangun? Dewa Kematian juga sedikit terkejut dengan kemunculan Tathagata dan segera berkata dengan terkejut. Dewa Kematian, kamu tidak dapat membayangkan bahwa aku akan melihat matahari lagi. Kamu telah membantu Zhou, dan kejahatanmu terlalu banyak untuk dijelaskan. Hari ini, aku ingin kamu dihancurkan. Ucap dari Tathagata Matahari Agung. Dewa Kematian lalu berkata, aku khawatir, kamu tidak memiliki kemampuan itu. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan itu, kamu tidak akan dipenjara olehku di neraka ke-18 selama 10.000 tahun. Tathagata Matahari Agung tersenyum dan berkata, apakah aku memiliki kemampuan ini? Mari kita bicarakan dengan kekuatan. Segel Tathagata. Tathagata Matahari Agung meremas segel dengan kedua tangannya. Kemudian segel besar yang tak tertandingi muncul dari puncak Dewa Kematian. Seperti telapak tangan raksasa yang menutupi dunia dan menamparnya dengan keras ke Dewa Kematian. Berisai cahaya kematian. Sabit kematian. Dewa Kematian mendengus 2 kali di dalam hatinya, mengepalkan tangan kirinya, dan perisai cahaya hitam muncul di tangan kirinya. Pada saat yang sama, di tangan kanannya ada sabit besar. Dewa Kematian dengan perisai cahaya di tangan kirinya dan sabit di tangan kanannya terbang ke langit dan menyapa segel Tathagata. Puang! Suara memekakan telinga bergema dengan sia-sia, dan sinar cahaya yang menyilaukan meledak. Kekuatan yang kuat menyebabkan kekosongan di sekitarnya runtuh dan larut, berubah menjadi sepotong besar kehampaan yang gelap gulita. Dan segel Tathagata juga perlahan menghilang di bawah pengaruh sabit kematian. Sang Tathagata Mahamudra. Pada saat ini Tathagata Matahari Agung sekali lagi mengambil jejak telapak tangan yang kuat. Jejak telapak tangan itu sepenuhnya menyatu dengan kekosongan di sekitarnya. Duar! Jejak telapak tangan itu diam-diam mendekati Dewa Kematian dan kemudian menghantam tubuh Dewa Kematian. Segera semua orang terkejut melihat bahwa tubuh Dewa Kematian meledak secara langsung, berubah menjadi potongan daging yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar di kehampaan. Dewa Kematian hancur berkeping-keping oleh telapak tangan besar dan kekuatan besar itu terlalu menakutkan. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya. Buat kalian, Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah!